Haji Rhoma Irama menghadiri kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh MPC Famita Mami Asmaja di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat dan meriah serta menjadi ajang silaturahmi antara pengurus dan anggota organisasi. Hadir dalam acara tersebut Ketua Famita Mami Asmaja DKI Jakarta, Dr. Firdaus Turmuzi, M.Ham, beserta sejumlah ketua MPC Famita Mami Asmaja dari berbagai wilayah, termasuk Tangerang Selatan. Kehadiran para pengurus dan anggota semakin menambah semangat kebersamaan dalam kegiatan keagamaan tersebut. Muhammad. Oh, Muhammad. Kalau dalam kaidah usul fikih, iza wujidal ma' fabatala bihi tayammum. Saya ini kayak tayamum jadi debu. Karena air udah ada, maka batal tayamumnya. Sekarang air udah muncul di kita, bahwa alhamdulillah atas kedatangan guru kita Al-Karam Profesor Dr. Haji Rhoma Irama. Dari kami cukup sekian. Balagul ula bikamali kasabit tuja bijamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Rhoma Irama mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menekankan pentingnya menjalankan perintah agama serta menjauhi segala bentuk perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rhoma Irama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan dan mempererat silaturahmi sebagai bagian dari ajaran Islam. Kegiatan pengajian rutin ini diharapkan dapat terus menjadi sarana pembinaan spiritual bagi para anggota Famita Mami Asmaja sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Acara berlangsung dengan lancar, penuh kehangatan, dan mendapat antusiasme tinggi dari para jamaah yang hadir. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quran, bimbingannya dalam Al-Quran Al-Karim. Semua problematika manusia secara individual, nasional, global, ada solusinya dalam Al-Quran Al-Karim. Luar biasa Al-Quran. Untuk itu, Al-Quran menantang manusia. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fatakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Masyaallah. Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka tolong datangkan satu ayat saja seperti Al-Quran. Kamu undang selain daripada Allah ahli-ahli, undang profesor-profesor manusia di seluruh dunia, undang profesor-profesor bangsa jin, undang para malaikat untuk membantu kamu. Lalu apa kata Allah? فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Tapi kalau kamu tidak mampu, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Tidak ada kitab suci yang menantang manusia illa Quran. Dengan menantang manusia ini, maka sampai detik ini tidak ada yang mampu membuat satu surah seperti Al-Quran. Yang paling pendek deh surah apa itu? Al-Kautsar. Dari zaman dulu banyak orang-orang mencoba, sampai detik ini nggak ada yang bisa. Walau annama fil ardi min syajaratin aglamun wal bahri yamuduhu min ba'dihi sabatu a'hurin ma nafidat kalimatullah.
seandainya semua pohon di muka bumi ini menjadi pena. Bayangkan, lau ana ma fil ardi min syajaratin aglamun, seandainya semua pohon di muka bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi tintanya, tambah lagi setelah itu 7 lautan lagi, tidak akan selesai kalian menulis kalimat Allah. Kalau kita ngomong sekarang di jalan apa ini? Di Kalibata, di masjid apa ini? Al-Mujahidin, Jakarta Selatan. Kayaknya ini ayat nggak masuk akal. Masa pohon-pohon sedunia, lautan 7 lautan nggak bisa mencatat kalimat Allah, ya nggak? Betul nggak? Karena kita di dunia, coba ente terbang. Nggak usah ke bulan, nggak usah. Anda sering naik pesawat terbang. Begitu sampai ketinggian sekian ribu kilometer, Masya Allah, orang yang tadinya gede-gede kayak gitu nih, kayak semut merah tuh yang kecil. Masya Allah. Dilihat dari bulan, di dalam jagat ini ternyata bumi kita seperti, Masya Allah, yang namanya kacang hijau. Lebih kecil lagi di alam raya ini. Kalau sekarang semua pohon di kacang hijau itu dijadikan pena. Lautan yang ada di kacang hijau itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah yang merupakan jagat raya ini. Bisa nggak? Sadaqallahul azim. Begitu dahsyatnya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Cuma masalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrafna al-kitaba alladhina astafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah ulaika fadlul kabir dzalika fadlul kabir." Kemudian aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihanku. Jadi Al-Quran ini, kata Allah, diwariskan kepada hamba-hamba pilihanku. Pada hafal Quran, pada ngerti Quran. Tapi apa kata Allah? Di antara hamba pilihanku yang aku wariskan Quran itu ada 3 kelompok. Yang pertama, zalimu nafsi li nafsi. Dengan Al-Quran itu dia menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid, golongan menengah yang sedang-sedang aja. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang ketiga ini yang beruntung. Itulah anugerah yang besar. Muqtasid, siapa itu? Dia ngerti Quran, mungkin dia hafal Quran, tapi untuk dirinya sendiri, nggak diajarkan kepada orang. Mungkin diamalkan, tapi tidak disiarkan kepada manusia. Muqtasid itu pertengahan. Yang pertama ini yang Masya Allah kesian, zalimul nafsih. Dengan Al-Quran itu dia menganiaya dirinya sendiri. Contohnya, banyak orang berbicara dengan dalih Al-Quran. Qala ta'ala, qala ta'ala, qala ta'ala. Dia hanya pandai menyampaikan, tapi dia tidak pandai mengamalkan. Ini orang menzalimi dirinya sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu lima taf'alun kabura maqtan inallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan?
Kamu mengajarkan orang tentang kebaikan sementara kamu tidak melakukan. Kabara maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar muka Allah bagi orang dari masa ke masa manusia.